Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asna. Iya, Ibu. Ayo duduk. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Asna sekarang? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Bapak udah jauh lebih sehat, Ibu. Asna juga ikut merawat ya? Iya. Ibu? Ibu juga alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah. Wah, Asna sekarang sudah mulai membuka maskernya. Yang kemarin-kemarin sering pakai masker, sekarang alhamdulillah sudah berani untuk membuka masker. Terima kasih sudah mau belajar untuk berani membuka masker, berani membuka diri ya. Iya. Terus kegiatannya tiap hari seperti apa? Sama kayak biasanya, Ibu, cuman sekarang saya udah ada kemajuan, Ibu. Seperti apa itu misalnya? Di kelas sekarang saya udah ngomong sama teman-teman, Ibu. Kabarnya teman-teman. Udah, misalkan dulu kan ngomong assalamualaikum aja saya gak ada suaranya, Ibu. Sekarang udah Ya alhamdulillah sekarang sudah ada pemikiran untuk berubah ya. Alhamdulillah. Jadi Asna kemarin itu mulai dari setelah konseling kemarin pertama-tama Asna sudah mulai berpikir. berpikir kayaknya saya kalau diem aja nanti masa saya mau sendirian sampai keluar dulu. Jadi mungkin ibu bertanya lagi sekarang, keyakinan Asna yang mungkin kemarin salah tuh kemarin seperti apa? Ibu ingin flashback lagi Asna itu yang kemarin itu seperti apa? Ini Ibu tidak mau membuka diri, terus kan berpikiran negatif dulu sama orang, padahal kan belum tentu orang itu mikir apa yang kayak kita mikir gitu. Kayak kemarin kan saya mikirnya teman-teman gak mau temenan sama saya, soalnya saya anaknya petani, pemulung, beca, ternyata kan enggak. Jadi kamu yang kemarin itu masih ada pemikiran yang masih ibu anggap irasional ya? Pemikiran-pemikiran yang salah gitu tentang kamu yang merasa malu, minder ya, yang tiap hari itu kerjanya seperti apa? Yang tiap hari kerjanya mulu, ibu, merawat bapak. Terus di rumah pun tetap kamu di rumah. Enggak, Ibu, kalau di rumah juga saya udah ngajak temen yang biasanya teman itu ngajak saya yang paling dekat sama rumah kamu gitu ya. Saya udah main, Ibu, main sepeda. Jadi kamu sudah mulai ada pemikiran, oh iya, kalau selama ini kamu kenapa? Sudah membuka pikiran itu sih, kan dulu saya tertutup banget, sekarang sudah mencoba membuka diri saya meskipun tidak terbuka banget ya, Ibu, tapi udah seenggaknya udah berani gitu buat nyapa teman duluan, buat ngajak ngomong duluan, buat nanyain sesuatu gitu. Jadi tetap ya kegiatan tiap hari itu kayak terus apa lagi? Terus nganterin ibu, bantuin ibu masak di rumah, rawat bapak, tetap sekolah, tetap naik sepeda. Sepeda engkol. Jadi tiap hari kamu ngayuh sepeda? Iya. Dari pagi. Terus pulangnya juga ngayuh sepeda. Capek ya? Capek. Iya. Yang penting kan sehat. Naik sepeda engkol tuh sehat. Ya. Jadi semangat kamu untuk sekolah tetap ada. Setahu saya itu kan kemarin-kemarin yang ibu panggil kemarin itu kan Asna bercerita tentang perasaan Asna, keyakinan Asna yang mungkin salah, ya kan? Yang tingkah laku Asna yang di kelas itu sering menyendiri, kurang bergaul. Terus jadi Asna itu intinya permasalahan Asna itu di mana? Permasalahan saya itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi itu ada di dalam diri saya, dari yang tidak mau bergaul gitu, kayak menutup diri dah. Introvert lah ya. Jadi kurang terbuka, tidak banyak, benar lah. Terus teman-temanmu gimana itu? Ya, dari yang awalnya saya di sini tiba-tiba nyampe sebenarnya mereka
Loh, kok Asna bisa nyapa, kayak nanya-nanya kenapa gitu. Ya, terus saya juga udah banyak cerita, saya cerita ke Ibu Devi, terus dikasih saran sama Ibu untuk membuka diri gitu. Jadi saya nyoba, saya juga mikir kalau saya sendirian sampai tua, masa saya mau kesepian ini sampai tua gitu. Hidup kan cuma sekali. Sekarang kamu sudah punya pandangan baru, sudah ada pemikiran baru dari versinya kamu ya. Jadi sekarang mungkin perubahan yang akan kamu lakukan itu misalnya seperti apa? Mungkin dari yang awalnya saya istirahat sendirian, mungkin ngajak teman-teman ke kantin meskipun saya nggak bawa uang, ikut aja gitu. Terus kalau kelompok mungkin berani mengajukan pendapatnya saya, jadi yang awalnya takut salah. Terus di rumah juga main gitu, mau main. Jadi sekarang sudah ada pemikiran untuk mulai membuka diri, sudah mulai anggap menyapa duluan teman-temanmu, dan sudah mulai diajak ikut, diajak kemana, diajak main, jadi ikut. Alhamdulillah. Jadi kamu setelah kemarin bertemu dengan ibu di pertemuan sebelumnya, jadi makanya itu kan selalu mikir, coba pikiran keyakinan kamu itu benar atau salah. Jadi keyakinan kamu itu yang kemarin itu yang pertemuan sebelumnya itu membuka pikiran saya gitu. membuka pikiran kalau keyakinan kamu itu salah, tidak benar kalau kamu seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya kamu bertahan dengan keyakinan kamu yang salah itu, Saya sendirian. bisa berpengaruh nggak sama nilainya? Bisa ibu, kan saya belajar juga sendiri kan, tapi sekarang nggak bisa nanya ke teman kalau nggak tahu teman dulu saya nggak tahu diri. Jadi nggak nanya ya misalnya. Kalau kelompok juga dibanding yang dulu saya udah sekarang berani mengajukan pendapatnya saya. Jadi kalau proses diskusi itu udah mulai ngomong, udah mulai berani mengungkapkan pendapat ya. Alhamdulillah. Jadi kamu harus itu memang keluar dari pemikiran kamu sendiri atau gimana? Dari dorongannya ibu juga itu. Oh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ibu sangat bersyukur dengan adanya ibu manggil kamu sudah ada mulai pemikiran baru yang rasional, pemikiran baru yang benar, yang harusnya kamu tuh seperti apa? Yang awalnya kamu itu malu, takut untuk bergaul dengan temanmu, dan mungkin minder ya, kamu minder, sangat takut untuk kelihatannya kamu tuh kalau tiap hari ngelihat muka temanmu kayaknya takut kamu. Iya ibu benar. Kemarin tuh kamu sering nunduk, dipanggil guru, terus pakai masker lagi. Jadi teman-temanmu juga, sekarang saya juga bertanya sama teman-teman itu Asna kenapa? Nggak tahu bu. Diajak bicara cuman ngangguk aja katanya gitu. Iya aja. Jawabannya iya tidak gitu, cuman ya. Jadi nggak banyak ngomong. Soalnya nggak berani kalau ngomong lebih, takut ada salah ngomong gitu ibu. Nanti dijauhin. Oh iya. Jadi sudah ada perubahan pemikiran sekarang ya, keyakinannya sudah ada perubahan ya, meskipun nggak langsung konstan itu. Jadi harus sedikit demi sedikit. Jadi perubahan itu harus ada di diri kamu, dan itu tercipta perubahan itu dalam pikiran kamu, bukan ibu yang nyuruh harus begini, tapi kamu mulai berpikir sendiri, mulai iya ya harusnya saya seperti apa, harusnya kalau pemikiran saya ini salah itu kan. Jadi harus enaknya atau baiknya tuh seperti apa, kalau saya mau berubah tuh dari mana. Jadi dari diri sendiri dulu, gimana itu meyakini diri sendiri kamu tuh mulai berubah untuk ke arah yang lebih baik lagi. Itu saya mikir yang katanya ibu itu kemarin, kalau misalnya saya diem terus nanti kedepannya anak saya gimana gitu. Jadi saya mikirin masa depannya saya juga, masa saya mau stuck di sini, saya juga mau banggain orang tua gitu. Nah itu alasan kamu itu orang tua, meskipun orang tuamu itu anggaplah ya, mohon maaf kurang mampu, orang tuamu itu pekerjaannya ya mulung atau apa namanya itu petani ya, jadi kamu tetap harus bangga. Yang penting kan halal, orang kamu tuh kerjanya halal. Jadi
orang tuamu itu bekerja banting tulang, itu untuk siapa? Untuk saya Ibu. Untuk kamu, untuk anak-anaknya, biar Anaknya bisa sekolah, Nah, bisa makan. jadi untuk bisa menyekolahkan kamu hingga kalaupun lihat orang tuamu itu punya angan-angan semoga anak saya itu kuliah, bahkan itu bekerja, kan tetap orang tua berpikiran anak tuh harus lebih baik daripada orang tuanya, gitu kan. Iya. Jadi orang tuamu tetap berharap banyak, berharap kamu tuh lebih sukses dari orang tuamu, punya harapan yang lebih. Gimana kamu bercerita nggak di rumah sama orang kamu tentang kamu dipanggil sama ibu ke sini ke BK, terus apa kamu cerita sharing-sharing ke ibumu? Cerita Ibu. Gimana itu? Kalau misalkan dipanggil disuruh ceritain kesehariannya gimana, terus tanggapannya orang tua saya kayak seneng gitu Ibu, ada yang mau berusaha membuka pikiran saya. Kan mama juga mungkin nggak mau melihat anaknya di sekolah itu sendirian terus, di rumah juga sendirian gitu. Jadi mungkin ada saran atau pendapat apa dari orang tuamu untuk kamu setelah kamu bercerita kalau dipanggil ibu, dipanggil guru BK, cerita otomatis kan ada tanggapan atau ada saran dari orang tuamu itu untuk kamu? Sarannya buat saya, katanya mama suruh, bener katanya guru BK-nya Ibu, kamu harus buka pikirannya kamu, masa kamu sendirian terus, kan masih ada masa depan kamu gitu Ibu. Sekolah juga yang benar katanya. Iya, jadi harapan orang tuamu sangat besar untuk kamu. Jadi gimana harapan orang tuamu itu bisa terwujud kalau kamu masih tetap Aja nggak punya temen. Kalau katanya organisasi relasi ya Ibu. Nah, iya. Jadi kita hidup tuh bersosialisasi. Kita itu hidup tidak sendirian. Hidup butuh teman, butuh orang lain. Karena kita tetap yang namanya hidup manusia itu butuh bantuan orang lain. Tidak hidup sendirian. Ya, mama, kamu mau hidup sendirian terus? Nggak mau Ibu. Makanya, jadi kamu itu tidak usah malu dengan orang tuamu yang keadaan ekonominya, maaf ya, seperti itu, kurang lah istilahnya, dengan rumah kamu yang kecil, rumah kamu yang ya seperti itu. Jadi kamu tetap harus bangga tetap bangga kepada orang tuamu yang bekerjanya sebagai pemulung ataupun sebagai petani, buruh tani. Jadi tetap harus bangga dengan pekerjaan orang tuamu, keadaan keluargamu, dan keadaan ya. Iya, pertemuan kemarin juga saya mikir Ibu, ngapain saya malu, orang tuanya saya kerjain doang kan, orang tua bakalan berusaha kerja yang terbaik buat anaknya gitu Ibu, juga halal kan, jadi nggak malu lagi kalau teman nanya anaknya kerja apa, saya jawab jujur. Sudah mulai terbuka. Jadi kamu sudah dibantu orang tuamu, jadi orang tuamu juga ngasih saran, ngasih masukan ke kamu ke depannya tuh seperti apa, dan ngasih saran kamu untuk kamu tuh selanjutnya harus bersikap seperti apa. Katanya ibu juga pas ini kan, ngapain malu kan, ibu nggak mesti, kan kamu nggak mesti kehidupan temannya kamu, nggak ambil uang temannya kamu gitu. Penting hidup aja. Jadi tetap jalani hidup sebagaimana mestinya ya. Kamu ya, perkembangan kamu di masa remaja kali ini ya, menikmatilah hidup remaja seperti apa ya, berteman, bergaul, bercanda, ataupun mungkin nongkrong bareng, meskipun nggak nongkrong keluar malam-malam gitu kan, bisa nongkrong di sekolah, jam kosong, jadi mungkin kamu bisa ngumpul, jangan hanya sendirian ya. Jadi mungkin ibu itu berharap kamu ke depannya dengan pemikiran baru yang kamu mungkin ambil solusi dengan cara pemikiran kamu sendiri, dengan kamu seperti apa, dengan kamu apa perubahan yang kamu Nyoba temen. Iya, nyoba temen, berani nyapa duluan, nanya duluan temennya tanpa harus ditanya duluan sama temennya dia. Terus juga kalau kelompok udah mulai bicara, udah mulai sharing-sharing bareng, sudah berani berpendapat. Ya. Terus kalau misalnya ke guru? Kalau misalnya ke guru, saya juga udah mulai ini Bu, mulai mau aktif gitu di kelas. Kalau pelajaran udah mulai nanya ke guru, nanya ke guru. Juga terus kalau guru nanya, saya jawabnya bukan iya, tidak lagi, tapi bisa
mendengarkan juga. Jadi sekarang sudah mulai berani ya, berani untuk mengungkapkan pendapat ya, terus berani untuk bergaul duluan, untuk bertanya atau menyapa teman duluan tanpa harus disapa teman duluan. Sudah berani membuka masker kamu sekarang di sekolah ya, biasanya maskeran sampai saya saja susah lihat wajah kamu itu karena dari saking seringnya pakai masker ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berani membuka masker, membuka diri, sudah mulai bergaul sama teman-teman kamu ya, sudah mulai sering ngumpul-ngumpul pas istirahat ya. Terus respon teman-teman kamu ketika kamu mengalami perubahan itu seperti apa? Namanya mereka kaget ibu kelasnya biasanya diem kan bagus nah gitu katanya. Semangatnya juga gitu. Kalau ada apa-apa cerita ya sama aku, kalau aku coba tanya aja gitu katanya. Alhamdulillah, jadi pemikiran kamu itu sudah baik, alhamdulillah. Jadi pemikiran kamu yang sebelumnya yang ibu tahu di pertemuan sebelumnya kamu sangat nyaman dengan merasa sendiri, hidup dengan kesendirian kamu, hidup dengan tanpa bergaul, berkomunikasi yang banyak dengan teman-teman itu, mungkin sudah ada perubahan pemahaman atau keinginan kamu untuk mengalami perubahan ke arah yang benar atau yang baik itu kepentingan kamu. Jadi mungkin dengan adanya perubahan ini teman-temanmu akan sudah mulai welcome kamu, mulai bisa menerima kamu yang sebelumnya mungkin kamu sangat menjauh ke mereka, bukan mereka yang menjauh tapi kamu sendiri yang menjauh ke mereka. Sekarang sudah mulai berteman, dan di kelas pun guru-guru mungkin merasa ada perubahan kamu itu sangat berpengaruh ke nilai akademik kamu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, nggak ngerti, nanya ke guru. Jadi jangan diem saja. Masa kalau nggak ngerti di kelas pelajaran apa, misalnya pelajaran matematika, kamu nggak ngerti dan sebelumnya itu cuma diam saja. Sekarang Nanya sendiri. Jadi kalaupun misalnya kamu nggak tahu, ada gurunya, silahkan bertanya, jangan diam saja. Kalau misalnya di dalam suatu kelompok atau diskusi kamu di kelas nggak tahu, nanya juga ke temanmu yang lebih tahu, yang lebih paham masalah pelajaran itu. Jadi ibu berharap dengan adanya perubahan-perubahan yang kamu sekarang sudah mulai lakukan, jadi ibu harap kamu tuh ke depannya mulai lagi, lebih lagi untuk membuka diri, lebih lagi bergaul dengan teman-temanmu, agar dampaknya ke kamu sendiri itu apa? Enak nggak kalau sudah ada perubahan seperti itu? Enak ibu, jadi jangan kesepian ibu, meskipun kadang masih takut buat teman-teman yang lain yang baru kenal gitu ibu. Jadi sekarang kamu sudah merasa lebih lega, lebih enak, ya jauh apa ya ibu, kan kemarin sendirian terus, sekarang udah ada temennya gitu ibu, udah ada yang iya. Jadi perasaan kamu sekarang bagaimana setelah ada perubahan sedikit lah? lega ibu, terus senang juga. Akhirnya saya apa ya ibu, bisa keluar dari zona ini gitu ibu, zona diem terus. Sekarang udah mulai berani bicara gitu ibu. Teman-teman juga ternyata welcome, tidak seperti apa yang saya pikirkan awalnya gitu. Katanya awalnya teman itu bakalan jauhin saya, dulu saya gara-gara orang tua saya teman kerja di pemulung, meja, enggak kan? Jadi pemikiran yang nggak baik itu kemarin nggak terjadi kan? Jadi pemikiran kamu itu saya udah membuka lah gitu. Jadi pemikiran yang sebelumnya itu salah. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman itu menerima kamu apa adanya, menerima keadaan orang kamu yang seperti itu, keadaan kamu yang enggak seperti ini ya. Jadi alhamdulillah mereka tetap bisa berteman. Makin ditemenin saya. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mulai ada perubahan ya teman-teman ya, sudah mulai ngajak kamu ngobrol. Katanya temennya saya itu gak mau ngajak ngomong saya, soalnya karena saya juga ibu, kalau ditanya jawabnya iya doang, tidak doang. Itu karena kamu yang selalu tertutup, makanya teman-temanmu jadi ngajak ngobrol kamu tuh kamu jawabannya hanya iya atau tidak. Jadi ya teman-temanmu juga mungkin ada malah
juga yang mau ngobrol sama kamu. Tapi karena sekarang kamu sudah ada sedikit perubahan dari diri kamu, sekarang teman-temanmu sudah mulai mau ngajak bicara gitu ibu, terus juga temenan ngajak ke kantin ibu. oh ya Allah, alhamdulillah. Itu sebenarnya jadi ibu sangat sangat bersyukur kalau kamu itu ada perubahan untuk apa namanya lebih baik lagi, ada perubahan untuk bergaul sama teman-teman. Karena apa? Karena dengan kamu menyendiri kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya ibu, saya sadar. Yang ada kamu hanya mendapatkan mungkin ya di dalam diri kamu saja membenarkan apa yang kamu yakini, iya kan? Tapi kan setelah kamu ada sedikit perubahan, pelan-pelan saja perubahannya, enggak langsung cuk, enggak, jangan lah, mungkin berproses karena adaptasi dari kamu yang awalnya pendiam, yang awalnya kamu tidak banyak bicara, yang awalnya kamu tidak mau bergaul dengan teman-teman, sekarang kan Udah mulai ada kemajuan. ada mereka kan ada kaget juga teman-teman, termasuk guru-guru juga ada kaget juga kalau kamu berubah menjadi sekarang sudah mulai berani. Ya, Saya juga sekarang udah berani jawab di papan gitu. wah, Udah berani maju. beneran, alhamdulillah. Jadi kamu sudah berani maju ya menjawab pertanyaan ya. Iya. Saya senang ternyata bisa dipuji gitu ibu. Aduh, ya jadi kamu senang sekali ya setelah sekian lama kamu dari kemarin itu nggak pernah maju ke depan. Sekarang sudah mulai berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan, untuk menulis di depan itu di papan dan dapat pujian dari guru. Itu salah satu dampak yang kamu dapatkan selama kamu sudah mulai ada perubahan. Jadi teman-temanmu sudah mulai mau berteman sama kamu. Sudah apa lagi? Guru-guru juga ini kaget, wah ternyata Asna kayak gini ya. Jadi dapat pujian ya, sudah dapat pujian dan otomatis itu dengan perubahan kamu, insya Allah nilai kamu akan bertambah lebih baik lagi. Dan ibu berharap juga dengan kamu berubah, dengan kamu mau bergaul, dengan kamu mau bersosialisasi, dengan kamu juga aktif di kelas, itu mengakibatkan itu yang namanya semua aktivitas kamu tuh berubah, termasuk apa namanya kebiasaan-kebiasaan kamu di rumah juga. Itu harus bukan hanya di sekolah yang kamu mengalami perubahan seperti itu, di rumah pun kamu harus berubah. Agar apa? Agar bukan cuma di sekolah saja kamu bisa bergaul, di rumah pun kamu juga bisa bergaul dengan teman-teman kamu di sana. Karena apa? Ya di rumah pun kamu kan tidak selamanya di sekolah terus. Sekolah itu masih sekolah ini rumah kedua kamu. Tapi rumah utama kamu di rumah, di lingkungan kamu, tetangga kamu, teman main kamu. Alhamdulillah sekarang sudah mau bermain dengan teman-teman kamu, bermain dengan teman sekelas kamu, dan sekarang Terus kadang ditanyain Asna biasa mau bawa bekal nggak? Ini kalau bawa bekal aku bawa bekal juga. jadi aduh janjian, alhamdulillah jadi kamu sudah mulai ada perjanjian sama teman-teman kamu ya. Wah alhamdulillah, jadi sudah banyak ya dampak yang positif yang kamu dapatkan. Senang nggak? Senang banget itu. Jadi harus dipertahankan. Ibu berharap ini kan sementara. Apa karena Tuhan karena dipanggil ibu aja kamu mau berubah? Jangan. Tapi karena ada pada dalam diri kamu mau berubah, kamu mau berprestasi, dan kamu mau membanggakan. Saya juga sadar itu kalau jangan di doang terus tidak berani jawab di papan kan biasanya masih kan saya juga pengen kuliah gitu. Ya alhamdulillah, semoga nanti ya kalau misalnya kamu kuliah dapat beasiswa, dan orang tuamu tidak susah payah lah, tidak berat lah untuk misalnya memuliakan kamu. Jadi sekarang tujuan kamu sekolah sekarang sudah ada perubahan. Apa sekarang tujuan kamu untuk sekolah dari pagi itu pun sampai sore itu tujuanmu apa? Tujuan saya mau menaikkan derajat orang tua saya. Awalnya pemulung, siapa tahu nanti kalau saya udah sukses di rumah aja ibu, gak usah kerja lagi. Jadi kamu yang kerja ya, Jadi kamu yang menghidupi orang tua saya. ya alhamdulillah. Jadi itu tujuan hidup menjadikan motivasi kamu. Jadi perubahan kamu ini dari yang awalnya seperti itu sebelumnya, pemikiran kamu yang nggak benar itu, jadi sekarang pemikiran yang lebih baik lagi,
pasti itu adalah apa? orang tua. Orang tua. Membanggakan orang tua, karena orang tua itu adalah apa? Orang yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, yang merawat kamu hingga sebesar ini. Nah, jadi mumpung kamu masih anggap alhamdulillah ada orang baik ya yang membiayai kamu bersekolah di sini gitu kan. Alhamdulillah, jadi kamu harus bisa memanfaatkan, jangan mengecewakan orang tua, dan orang baik itu yang menyekolahkan kamu. Jadi harus bisa berprestasi. Kelas sekarang kan kelas 11, nanti kelas 12 nilainya ditingkatkan lagi, bisa ikut SNBB di kuliah yang di kampus-kampus yang mungkin kamu pengen di mana, dan mungkin kamu pengen jadi apa tuh, silahkan kamu apa namanya motivasi diri kamu untuk bersekolah yang baik itu seperti apa, mencari ilmu yang benar itu seperti apa, dan bukan cuma mencari ilmu, bersosialisasi juga penting. Juga kan dulu pemikiran saya kalau sendirian terus ya gak apa-apa lah sama orang tua, gak usah kuliah gitu, biar kerjanya ini aja. Tapi pas setelah konseling sama ibu saya mikir, kalau misalkan kerjanya di rumah aja, masa nggak mau yang lebih bagus lagi, kan banyak pekerjaan, banyak peluang, saya kan juga masih muda gitu. Jadi sudah sudah sepakat kalau kamu itu harus berubah, jangan seperti yang sebelumnya. Harus semangat untuk sekolah, harus berubah jadi lebih baik. Untuk apa? Untuk orang tua, demi membanggakan orang tua, harus. Terus ya mungkin ibu sudah sangat bangga, sudah bersyukur sekali kalau sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada pikiran-pikiran positif dalam diri kamu, bukan karena ada tekanan dari ibu, tapi karena memang murni dari kamu sendiri tanpa ibu paksa. Alhamdulillah kamu sudah ada perubahan. Terus mungkin dari pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang, apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Ya mungkin kayaknya semua anak yang sama kayak saya gitu ya, yang aku mikirin itu kayaknya emang harus berani bercerita minimal ke guru BK-nya biar juga dapat pencerahan kayak saya. Ibu dari awalnya tidak mau bersosialisasi, sekarang udah mulai cari teman gitu, ibu udah mulai berani nanya, berani jawab ke depan. Jadi sudah mulai bisa mengambil hikmah dari pertemuan kali ini ya teman-teman. Jadi ibu sangat bersyukur kamu sudah ada perubahan sendiri, tanpa harus ibu suruh-suruh, tanpa harus ibu ayo gini enggak. Tapi alhamdulillah kamu sudah mau ada perubahan sendiri tanpa harus ada tekanan dari mana-mana. Alhamdulillah. Jadi mungkin ibu cukupkan pertemuan kali ini. Kalaupun nanti misalnya kamu ada keluh kesah, ada masalah dimanapun kamu, masalah keluargamu, masalah dengan teman-temanmu, silahkan ke ruang BK tanpa harus ditanya. Enggak usah, jadi gak usah malu-malu ke BK. Langsung, kalau misalnya kamu ada masalah apapun, kamu punya masalah di rumah, silahkan kamu ke BK. Bu, saya mau cerita karena saya ada masalah, silahkan. Ini selalu terbuka. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, ya harus dibantu. Ibu sangat bahagia atau senang sekali kalau mungkin ada siswa itu percaya sama ibu. Kalau ibu tuh bisa menyelesaikan masalah kalian, itu ibu sangat bahagia sekali kalau ada siswa yang mau bercerita, mau membuka diri. Ya terus terang kalau dia itu punya masalah. Jadi alhamdulillah mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Untuk saya juga makasih buat ibu sudah mau membuka pikiran saya. Katanya ibu kan, saya kalau dikonseling sama ibu mungkin juga akan terjadi ibu pemikiran saya yang baru gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ibu berpesan seperti itu. Ya. Sudah berterima kasih sama ibu. Oh iya, sama-sama bilang ke ibu salam ya, ibu sama-sama. Ibu berharap kamu ke depannya itu lebih baik lagi. Kamu bisa menggapai cita-cita kamu bisa membanggakan orang lain. Ibu berharap seperti itu. Teruslah berubah menjadi ke arah yang lebih baik ya. Semangat sekolah, semangat belajar ya. Ya silahkan kamu kembali ke kelas untuk belajar lagi ya. Bu boleh peluk? Oh iya, enggak apa-apa ya. Silahkan ya. Harus
harus berubah, harus lebih baik lagi, harus lebih membanggakan kamu. Itu yang jadi motivasi kamu untuk sekolah yang baik ya. Ya sudah, kembali ke